Rasulullah SAW bersabda, Allah turun nuzul, turun mereka memahami dalam bahasa Arab. Apa kita mau mengatakan bahwa kita lebih pandai bahasa Arabnya, lebih Arab dari mereka? Orang yang hidup di abad ke-15 ini mau lebih Arab, lebih fasih dari para sahabat? Ini adalah madhab falasifah. Kemudian masuk dan dikembangkan oleh Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan, dan masuk ke dalam kaum mutakallimin, sehingga mereka menafsirkan macam-macam aneh-aneh. Turun rahmatnya. Apabila malam sepertiganya telah datang, yang terakhirnya telah datang, Allah yang di atas arsy mendekat ke bumi sampai ke langit yang pertama. Dan ketika kita di sana sedang sholat, bersatu dua kedekatan. Kedekatan hakiki dan kedekatan ma'nawi. Kedekatan hakiki bahwa Allah memang lebih dekat kepada kita dibanding di siang hari. Dibanding bukan sepertiga malam yang terakhir, Allah di atas arsy. Namun sepertiga malam yang terakhir Allah di langit dunia yang pertama. Hamba sangat dekat kepada Allah ketika dia sedang sujud. Bersatu kedekatan ma'nawi dengan kedekatan hissi. Arash, kata keyakinan orang Wahabi, arash itu kan Allah berada di arash. Ketika Allah turun ke langit dunia ini, arasnya kosong dong. Nanti orang Wahabinya bilang, itu pertanyaan falasifah, jangan diartikan seperti itu. Lantas bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala l'in'am wa syukru lahu ala ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdien, para subscriber, penonton, seluruh kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Saya lihat channelnya Sani Uye, judulnya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhannya orang Wahabi, katanya itu bisa dilacak pakai Google Map. Tuhannya orang Wahabi kayak Bang Thoyib yang tidak pulang-pulang. 3 kali puasa, 3 kali lebaran Bang Thoyib tidak pulang-pulang, merantau. Ketika Ustadz Wahabi di Kusani itu mengomentari Ustadz Maududi Abdullah, ketika Ustadz Maududi ini menjelaskan bahwa Allah turun dari langit, dan saya juga menemukan ceramahnya Abdul Hakim Abdad, seorang Ustadz Wahabi juga, ulama sepuh dari kalangan Wahabi. Beliau menjelaskan bahwa Allah turun di sepertiga malam, itu turun ya zatnya Allah, turun, jangan ditakwil. Masa yang turun amru, ya zatnya yang turun. Yang mentakwil itu adalah grupnya falasifah mutakallimin. Karena ulama salaf tidak mentakwil, para sahabat tidak mentakwil. Saya jadi ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri kalau melihat, menonton ustadz-ustadz Wahabi lagi ceramah seperti ini. Karena asal ngomong, sahabat tidak ada yang mentakwil, ulama salaf tidak ada yang mentakwil Al-Quran. Jadi kalau zatnya Allah yang turun, ya zatnya Allah. Jadi yanzilu rabbuka itu yang turun, ya Rabbmu yang turun, itu bukan urusannya, bukan apanya. Karena yang mentakwil itu adalah orang-orang falasifah, grupnya orang-orang falasifah dan mutakallimin. Padahal kita tahu ada salah seorang ulama tafsir, yaitu Imam At-Tabari, yang mengarang tafsir namanya kitab Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran. Dilihat judulnya saja ini ya, an Ta'wilil Quran, Jami'ul Bayan, kumpulan keterangan-keterangan an Ta'wilil Quran, tentang takwilnya Al-Quran. Di situ banyak dijelaskan tentang takwil. Oke, kembali lagi ke permasalahannya. Allah turun di sepertiga malam, berarti langit, arash, kata keyakinan orang Wahabi, arash itu kan Allah berada di arash. Ketika Allah turun ke langit dunia ini, arashnya kosong dong. Nanti orang Wahabinya bilang, itu pertanyaan falasifah, jangan diartikan seperti itu. Lantas bagaimana? Wong Anda, kelompok Anda menentukan tempat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang arash misalnya, kemudian ini langit dunia, kalau turun ini kan kosong berarti. Oke. Sekarang saya akan membawakan beberapa tafsir. Yang pertama tafsir An-Nasafi.
Di tafsir An-Nasafi dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Di sini jelas diartikan oleh ulama salaf. Silakan baca sendiri ini. Ulama salaf di sini waja'a rabbuka, yang rabbuka apa? Amru. Ibnu Abbas mentakwil ayat waja'a rabbuka, datang Rabbmu, dengan takwilan apa? Amruhu wa qada'uhu, urusannya Allah yang datang, ketetapannya Allah yang datang. Oke, sekarang ke ayat nuzul, ke hadis nuzul. Rasulullah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun dari di sepertiga malam itu ke langit dunia. Nah, ini oleh orang-orang Wahabi karena mereka itu kelompok tekstual yang memang tidak mentakwil Al-Quran dimaknai secara zahir, letter-nya saja, maka yang turun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah seorang ulama salaf, yaitu Imam Malik bin Anas, yang kita kenal dengan Imamul Hijrah, Imam Darul Hijrah. Beliau itu adalah Imam Malik rahimahullah. Ketika ditanya tentang ayat nuzul ini, apakah yang turun itu Allah atau bagaimana? Maka Imam Malik menjawab, silahkan ini dilihat. Imam Malik menjawab, yang turun itu adalah amruhu, urusannya Allah, perkaranya Allah, perintahnya Allah yang turun, bukan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda bisa lihat penjelasan ini, perkataan Imam Malik ini di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Anda tahu siapa pengarang kitab Siyar A'lamin Nubala? Nah, juga di dalam kitab-kitab ini, mari kita bedah, benarkah apa yang dipahami oleh orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi, bahwa yang turun itu adalah zatnya Allah, tidak usah dimaknai, karena kalau dimaknai, ditakwil, diarahkan, dipalingkan dari makna zahirnya, maka itu adalah pendapat mutakallimin, pendapat falasifah, bukan pendapat ulama salaf. Mari kita bedah bersama. Lihat ini Pak Ustadz. Faqad su'ila al-Imamu Malik rahimahullah an nuzulir Rabbi azza wa jalla. Imam Malik ditanya tentang hadis nusul, turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, Imam Malik menjawab, yanzilu amruhu ta'ala kulla sahar. Yang turun itu adalah urusannya Allah, perintahnya Allah tiap subuh itu. Fa amma huwa, adapun Allah azza wa jalla, fa innahu daimun la yazulu wa la yantakil subhana. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala itu daim, tetap selamanya, tidak turun, tidak berpindah. Silakan Anda lihat referensi ini di dalam kitab At-Tamhid, kitab Siyar A'lamin Nubala, dan lain-lain itu. Syarah Nawawi juga ada di situ. Ini adalah kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Al-Qurtubi, tepatnya di jilid ketiga juz kelima. Nah, di situ kita bisa lihat di ayat wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, 3 baris dari bawah itu ya. Wal qaidatu tanzihuhu jalla wa azza minal harkati wal intiqali wa syaghlil amkinati. Jadi kesimpulan dari kaidah ini, patokannya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari harkat, dari pindah, dan dari menempati tempat, menyibukkan diri dengan menempati tempat, atau seperti itu kalau wasyulil amkina ya, beberapa tempat. Jadi di sini jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tetap daim, tidak berubah, tidak pindah, tidak menempati pada suatu tempat. Sekarang kita pindah ke kitab Fathul Bari Sarah Sahih Bukhari. Pengarangnya yaitu seorang muhadis Ibnu Hajar Al-Asqalani, tepatnya di juz 7. Nah, di sini beliau menjelaskan syarah hadis dari yanzilullahu ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Maksudnya apa? Wa ma'adzalika fa mu'taqidu salafil ummah, keyakinan salaful ummah wa ulama'i sunnah minal khalaf, dan ulama sunnah dari ulama khalaf, annallaha munazzahun anil harkati wat tahawuli wal hululi laisa kamislihi sayun. Allah itu disucikan dari gerak, disucikan dari berubah, dari hulul menempati sesuatu, laisa kamislihi sayun. Jadi kesimpulannya, jika Allah di aras kemudian turun ke langit dunia, ini namanya bergerak. Ini namanya tahawul, intikal, berubah. Asalnya di aras kemudian pindah turun ke langit dunia.
Dan itu namanya hulul. Padahal kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Allah itu munazzahun dari semua itu, disucikan dari semua itu. Ini dari semua pendapat ulama khalaf, keyakinan ulama salaf dan ulama khalaf, Mas Ustadz.